Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri dari kegiatan salah satu kegiatan atau materi MPLS. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi cara belajar efektif. Baik, sebelum itu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Farul Hidayat SPD. Saya sebagai guru olahraga atau penjaskes di SMA Negeri 1 Pemangkat. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah video tentang materi belajar efektif. Saya harapkan kalian menyimak video berikut dengan baik dan seksama. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada MPLS kali ini kita akan membahas tentang belajar efektif. Belajar efektif merupakan proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ada beberapa tips belajar, diantaranya yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh beberapa teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar supaya kita bisa tertular kepandaiannya. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik itu yang sudah dijelaskan oleh guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Tips belajar yang kedua adalah rajin membuat catatan. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dicatat di kertas atau buku yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Jenis-jenis catatan ada rangkuman, kumpulan rumus, peta konsep, dan mind mapping. Berikut ini contoh dari peta konsep. Dan berikut ini adalah contoh dari mind mapping, di mana terdapat ide pokok dan ide penjelas. Tips belajar yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. So, buatlah jadwal pelajaran yang baik seperti yang ditampilkan pada layar. Tips belajar yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal pelajaran, maka harus dijalankan dengan baik.
Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Untuk tips belajar yang kelima adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Tips belajar yang keenam adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindarilah mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian, karena mencontek dapat membuat kita menjadi curang dan pembohong. Tips belajar yang ketujuh adalah mengerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakan PR tersebut. Enak kan kalau kita mengerjakan PR dengan cepat, jadi kita bisa melakukan aktivitas yang lain dengan banyak waktu. Tips belajar yang ke-8 adalah mencari seseorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Tips belajar yang ke-9 adalah niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, teman, dan sebagainya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Tips belajar yang ke-10 adalah menentukan lokasi dan situasi yang kondusif. Jika kita belajar, tidak mungkin kita belajar di tengah jalan raya, bukan? Ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan, agar kita bisa lebih berkonsentrasi. Tips belajar yang ke-11 adalah sering praktis atau latihan. Latihan dan latihan itu adalah kunci untuk mahir dalam suatu pelajaran. Semakin banyak kita mengerjakan latihan dan memahami soal, maka semakin terbiasa pula kita dalam mengerjakannya. Tips belajar yang ke-12 adalah fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak mungkin melakukan atau memikirkan beberapa hal atau kegiatan dalam satu waktu. Tips belajar yang ke-13 adalah berdoa. Jangan lupa banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, berdoa juga dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan membuat pikiran kita lebih tenang. Tips belajar yang ke-14 adalah menggunakan media dan sumber yang relevan. Cobalah untuk mencari hal yang terkait yang kita pelajari dengan menggunakan berbagai sumber, tidak hanya dari satu buku saja. Misalnya menggunakan internet, menggunakan koran, buku lain, majalah, dan sebagainya.
Cukup sekian pembahasan kita tentang tips belajar efektif. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam mencapai kesuksesan. Sukses, yes I can. Thank you for watching.